Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Pada pelajaran hari ini, saya akan mencoba memberikan pemahaman, pembimbingan terhadap penyelesaian skripsi atas mahasiswa yang sedang mengambil skripsi, khususnya judulnya di sini perbandingan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS dengan metode VICOR dalam sistem pendukung keputusan penentuan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial pada Desa Bangun Purba Tengah. Jadi di pembelajaran hari ini saya akan mencoba memberikan pemahaman terhadap penyelesaian bab 1 ya. Sehingga mudah-mudahan dari video yang saya berikan ini teman-teman bisa memahami bagaimana menulis bab 1 dengan baik. Karena terjadinya perubahan ya, telah terjadi perubahan-perubahan terhadap sistematika penulisan terhadap skripsi di tahun 2021 ini. Baik, teman-teman, kita akan mulai di sini bab 1 pendahuluan ya. Jadi kita lihat dahulu, sesuaikan dulu dengan topiknya. Ya. Jadi di sini mahasiswa tersebut memakai dua metode ya. Teknik for order, for-nya for order by to ideal solution, TOPSIS dengan metode VICOR. Ya. Dalam sistem pendukung keputusan penentuan mahasiswa yang berhak masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Baik ya. Jadi topik mahasiswa ini bantuan sosial, bansos ya. Jadi masyarakat yang berhak mendapatkan bansos. Metode yang digunakan TOPSIS dan VICOR. Tapi pada penelitian mahasiswa ini mengambil topiknya itu perbandingan dari dua metode ini. Ya, berarti kita lihat dulu di sini. Jadi ini harus bahasa Indonesia ya. Pemerintah. Ini tipenya perlu diperhatikan. Oke, karena dia sedikit perbaikannya ya saya langsung hapus saja ya. Pandemic virus. Meringankan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam menghidupi, menjalani kehidupan sehari-hari. Menghidupi, oke. Sebelum oke. Ini di dalam penulisan skripsi perhatikan tipenya ya, kadang ada kekurangan karakter-karakter. Oleh sebab itu dalam penulisan skripsi harus dicek and recheck lagi. Desa Bangun Purba Tengah. Jadi ini nama lokasi harus title case. Title case itu huruf awal, huruf besar. Jadi di sini sebenarnya ini nggak boleh ya secara manual, harus dijelaskan ya apa masalahnya. Proses ini sebaiknya kita hilangkan saja. Nah, di sini mahasiswa ini menyatakan
prosesnya secara manual, belum ada metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi ini sebenarnya bukan seperti ini gitu ya. Nah, ini saya berikan komentar, sebaiknya dijelaskan apa masalah yang sebenarnya terjadi. Sistem manual itu bukan suatu masalah. Menentukan masyarakat, jangan pihak mana saja. Kalimatnya tidak ilmiah, ya, menentukan masyarakat yang berhak dan layak menerima bantuan sosial tersebut. Metode dalam penyelesaiannya. Memerlukan beberapa kriteria yang dinilai, sehingga memerlukan metode yang dapat menyelesaikan pengambilan keputusan multi kriteria, yang memerlukan proses untuk menentukan kelayakan bantuan sosial merupakan permasalahan yang memerlukan beberapa kriteria, merupakan suatu permasalahan yang memerlukan beberapa penilaian terhadap kriteria yang sehingga memerlukan metode yang dapat menyelesaikan keputusan multi kriteria. Ingat teman-teman ya, istilah asing itu miring merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk memilih alternatif yang optimal dan mempertimbangkan banyak kriteria untuk tujuan tertentu. Nah, di sini kan kita harus memberikan rujukan di sini. Nah, di sini kita kasih komentar. Rujukan diberikan gunakan Mendeley. Metode MCDM. MCDM bukan metode. MCDM bersifat objektif dan membandingkan alternatif secara relatif untuk memperkirakan nilai prioritas dari alternatif. Terdapat banyak jenis metode dalam MCDM yang digunakan belakangan ini. Di antaranya adalah, jadi teman-teman di sini kan dia katakan MCDM itu bersifat objektif dan untuk memperkirakan terdapat banyak jenis metode dalam MCDM, tapi di sini diantaranya adalah ini. Nah, sebaiknya ini dijelaskan, misalnya diantaranya Elektre, kemudian SAW, kemudian Vicor, teknik for order, preference by similarity to ideal solution, TOPSIS.
dan lainnya. Oke. Nah, sebaiknya ini berikan rujukan. Berikan rujukan. Oke, metode Topsis yang menggunakan prinsip bahwa prinsip koma, menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Nah, ini rujukan dari mana? Ini harus disebutkan rujukannya dari mana gitu kan, ini bukan di dalam mimpi. Jadi harus kita menyebutkan. Oke, berdasarkan perbandingan terhadap jarak relatifnya, bisa yang bias ini tipe bisa dicapai. Sedangkan ini istilah asing, sebaiknya miring. Sedangkan memiliki kelebihan dalam mengkompromi alternatif yang ada, serta dapat menyelesaikan diskret pada kriteria yang bertentangan dan non-commensurable. Oke, ini berikan rujukan. Ini tanda merah artinya saya memberikan highlight untuk diperhatikan. Oke, baik ya teman-teman. Salah satu kunci di dalam pembuatan bab 1 ini, latar belakang ini, ya, yang pertama kita harus jelaskan dulu permasalahan yang ada. Nah, ini kan pemberian bantuan sosial ini yang diceritakan dulu apa sih bantuan sosial itu. Ya, kemudian apa masalahnya? Nah, ini bagian ini sebenarnya menceritakan masalah. Nah, kemudian ada paragraf ketiga ini. Ini kaitan dengan SPK. Jadi di sini ada NCDM, ada multi kriteria. Ini udah mau masuk ke SPK. Sehingga di sini sudah ada metode-metode di SPK. Ya. Nah, ini udah pas, alur ceritanya udah pas. Cuma kekurangannya, teman-teman ingat bahwa kita menulis ini bukan ada inisiatif dari pemikiran kita sendiri, tetapi kita sebenarnya sudah membaca-baca dari artikel-artikel orang lain gitu atau dari buku-buku. Maka dari itu ini sebenarnya harus diberikan rujukan. Nah, artinya rujukan ini nantinya menjadi kredit bagi si penulis artikel tadi atau penulis buku tadi bahwa kita pernah membaca buku dia gitu. Oke, nah ini udah pas. Jadi rujukannya aja yang belum ada. Kemudian ini kalimatnya, penelitian ini dilakukan untuk menentukan penerima bantuan sosial. Oke. Jadi jadi di sini mahasiswa tersebut sudah masuk ke SPK dan sudah menjelaskan ada berapa metode, udah pas ini. Kemudian dijelaskan metode Topsis apa dan metode Vicor apa, sudah dijelaskan. Nah, sebaiknya di sini uraikan penelitian terkait dari terkait atau sejenis dengan penelitian Anda. Bisa dari topiknya atau metode yang digunakan. Ya. Uraikan minimal 4-5 penelitian terkait. Nah, ini saya berikan highlight. Nah, ini tadi. Jadi kan kita menjelaskan ini bahwa SPK itu ada metode-metodenya. Kemudian kita menjelaskan bahwa metode Topsis itu apa, metode Vicor itu apa. Nah,
kita uraikan lagi bahwa saat ini sudah banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian terhadap sistem pendukung keputusan terkait dengan metode TOPSIS atau metode VICOR yang berkaitan dengan topiknya tadi gitu. Jadi penelitian terkait itu bisa diambil dari 3 hal, dari metodenya, ya ini metodenya ada TOPSIS, ada VICOR, kemudian dari topiknya bansos, penerima bantuan sosial gitu. Atau kalau tidak ada bantuan sosial, bantuan karena ini dari awalnya ada COVID ya, berarti bisa juga bantuan COVID misalnya. Nah, silakan diuraikan di sini minimal 4 atau 5 penelitian terkait. Oke. Kemudian nah, ini sepertinya mahasiswa ini menjelaskan bahwa dalam penelitian ini, mungkin menjelaskan begini, dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik, oh ini udah ada, ini udah ada sebenarnya, kalimat udah ada. Ini saya cut dulu. Berdasarkan permasalahan dan penyelesaian yang telah dipaparkan di atas, ini penulis membanding dalam penelitian yang akan penulis membandingkan dua metode, yaitu metode teknik for order. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ya, kalau ini menjelaskan nama, ini sebaiknya huruf besar. Nah, kenapa? Karena pada saat disingkat dia huruf besar gitu. Membandingkan dua metode, yaitu metode teknik dengan metode, nah, ini kasih spasi. Oke. Untuk membandingkan dua metodenya untuk melihat hasil perhitungan dan perankingan yang digunakan dalam penyelesaian pengambilan keputusan pemberian bantuan sosial di desa. Ini kan terbalik desanya. D-nya besar, bangun purba namanya kecil, ini harus besar. Tengah, oke. Nah, desanya udah kecil saja nggak apa-apa. Ya. Oke, berdasarkan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul. Oke, pas. Jadi yang kurang di sini adalah yang pertama tadi, masalahnya ini belum jelas di sini. Masalah belum jelas. Kemudian uraikan 45 penelitian terkait. Ya, baru berdasarkan. Oke. Ini rumusan masalah. Oke ya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan rumusan masalah. Maka ditetapkan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu oke. Nah, karena ini penerima calon bantuan sosial, biasanya begini, bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Desa Bangun Purba Tengah dalam pemberian penerima bantuan sosial. Oke. Bagaimana mekanisme? Sebenarnya mekanisme ini nggak perlu sudah sama dengan prosedurnya. Ya. Jadi kalau yang pertama itu bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pemberian bantuan sosial, biasanya yang kedua bagaimana menerapkan metode TOPSIS. Nah, ini ada dua metode ini. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS dan metode ya dalam mengefektifkan keputusan penerima bantuan sosial. Tanda tanya. Oke.
Apa saja permasalahan yang terjadi sebenarnya ini tidak perlu di juga sama ya. Oke, yang ketiga karena ini adalah perbandingan metode TOPSIS dan VCORE. Nah, jadi masalah yang kedua bagaimana menerapkan metode TOPSIS dan metode VCORE dalam mengefektifkan keputusan penerima bantuan sosial. Dan masalah yang ketiga bagaimana melakukan perbandingan terhadap hasil yang diperoleh metode TOPSIS dan dengan metode VCORE. Oke. Nah, di sini kan dia mau melakukan perbandingan. Jadi bagaimana melakukan perbandingan terhadap hasil yang diperoleh metode TOPSIS dan metode VCORE dalam pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Nah, Anda teman-teman perhatikan di sini ya. Di sini dia penelitian ini dia cuma membandingkan ya, membandingkan metode TOPSIS dengan metode VCORE. Jadi di sini kalau dilihat di sini kan ada sistem pendukung keputusan, ya kan? Sistem pendukung keputusan. Gitu. Jadi mungkin masalah yang keempat ini bagaimana, nah ini pas dia pakai Visual Basic misalnya, ya kan? Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, ya. Nah, teman-teman harus perhatikan ya. Jadi 4 masalah ini ya minimal ya harus ada di sini di topik mahasiswa ini tadi. Pertama, untuk mengetahui prosedur. Yang kedua, bagaimana menerapkan TOPSIS dan VCORE. Yang ketiga, bagaimana membandingkan hasil TOPSIS dan hasil VCORE. Nah, yang keempat, bagaimana merancang sistem pendukung keputusan. Jadi, 4 masalah ini mampu ibaratnya itu masalah yang akan diteliti di dalam penelitian dengan topik ini tadi. Ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut lagi. Batasan masalah. Batasan masalah itu hal-hal yang dilakukan ya, dalam penelitian ini. Jadi batasan masalah bertujuan ini banyak tipunya. Bertujuan agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar dan menyimpang. Tidak melebar dan menyimpang dari permasalahan. Oke, adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut ya. Jadi terkadang teman-teman pasti membuat adalah kemudian sebagai berikut. Jadi sebenarnya itu cukup salah satu aja. Ya, sebaiknya sebagai berikut gitu. Kenapa? Kalau sebagai berikut ini dia menyatakan poinnya ada lebih dari satu gitu. Kalau adalah dia menyatakan teoritis. Cukup satu saja gitu. Oke. Ini teman-teman sepertinya kurang ke pinggir, jadi kita buat pinggir dulu di sini. Baik, kemudian ini juga. Oke, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode, nah sebaiknya jangan disingkat di bagian ini karena ini intinya. Oke. Ya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu metode TOPSIS dan metode VCORE. Oke. Hanya membahas masalah kelayakan, hanya membahas masalah penerimaan bantuan sosial terhadap penduduk desa Bangun Purba Tengah. Oke. Nah, jadi
untuk lebih fokusnya sebaiknya sampel data yang digunakan minimal berapa alternatif misalnya. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Di sini kan ada warna biru. Warna biru ini berarti ada spasinya 2 kali terbuat. Jadi harus 1 kali aja. Nah, ini jangan sampel data. Ini kalimatnya menggunakan sebanyak alternatif dari masyarakat desa Bangun Purba Tengah. Oke. Nah, menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dengan database. Nah, kita sebutkan aja langsung di sini. Yang paling gampang. Oke. Nah, bisa kita miringkan. Ini bisa kita miringkan juga boleh. Baik, selanjutnya tujuan dan manfaat penelitian. Oke, sudah. Nah, ini ada gini lagi ya. Sebaiknya ini enggak. 5 aja, karena ini jaraknya kan 1,5. Ini ke sini 2, ini 2, kontrol 2. Ya, udah pas. Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian yang penulis lakukan, misalnya kan, bertujuan untuk titik 2. Titik 2, oke. Nah, ini paling gampang, sebenarnya paling gampang membuat tujuan ini, teman-teman. Kita copy aja dari atas ini. Ya. Kemudian kita rubah di sini. Nah, sebenarnya ini di untuk mengetahui prosedur. Oke, ini tanda tanya dihilang. Kemudian untuk menerapkan metode, oke, dihilangkan. Kemudian untuk melakukan perbandingan, oke, ini hilangkan. Kemudian untuk merancang, ya, ini hilangkan. Oke, gini sebenarnya cukup sederhana bukan? Jadi nggak perlu mikir lagi, tinggal salin aja yang ada di atas, disesuaikan. Karena pada dasarnya tujuan penelitian itu sama dengan masalah harusnya. Ya. Oke, manfaat penelitian, udah pas. Nah, ini yang agak bingung ini, manfaat teoritis, manfaat praktis. Jadi untuk membuat manfaat ini ya teman-teman, kata kuncinya gini. Kalau batasan masalah, apa yang harus dilakukan di dalam penelitian. Ya. Kalau tujuan penelitian, ya, sebelum selesai atau saat sedang dilakukan penelitian, apa sih tujuannya? Nah, itu tadi. Makanya ini harus sesuai dengan masalah. Karena kan untuk menyelesaikan masalah ini, penelitian dilakukan itu kan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, terakhir manfaat itu kalau sudah selesai penelitiannya, apa manfaatnya? Gitu. Nah, kalimatnya udah pas. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Sebagai berikut. Ya. Nah, sebenarnya bukan manfaat teoritis. Itu yang paling gampang aja ya. Ini kan kita lihat dulu di sini. Dia dalam sistem pendukung utusan. Jadi kan ceritanya kan bagaimana merancang sistem pendukung utusan. Otomatis itu kan suatu alat atau software gitu. Ya, perangkat lunak. Berarti hasil penelitian itu apa? Ya, apa manfaatnya? Itu menghasilkan sistem perangkat lunak, sistem pendukung keputusan yang mampu memberikan keputusan tentang penerimaan
Nah, tentang masyarakat penerima bantuan sosial. Sosial. Oke, ini penggampang bukan? Nah, jadi yang kedua apa? Memberikan kemudahan bagi desa bangun purba tengah. Memberikan kemudahan bagi desa bangun purba tengah dalam hal memberikan kemudahan bagi desa bangun purba tengah dalam hal keputusan terhadap masyarakat penerima bantuan sosial. Nah, ini kan secara tidak langsung kan sebenarnya untuk desa bangun perubahan. Begitu juga sebenarnya ini untuk desa bangun perubahan. Dengan memberikan kemudahan bagi desa bangun purba tengah dalam hal keputusan terhadap masyarakat menerima bantuan sosial. Nah, jadi kan di sini topik mahasiswa ini dia melakukan perbandingan, ya kan? Mendapatkan keputusan yang lebih baik terhadap penerima bantuan sosial dengan dari perbandingan mendapatkan keputusan yang lebih baik terhadap penerima bantuan sosial atas perbandingan mendapatkan keputusan yang lebih baik terhadap penerima bantuan sosial dari perbandingan metode TOPSIS dan VIKOR dalam sistem pendukung keputusan. Sebenarnya ini aja udah cukup, ya kan? Mendapatkan keputusan yang lebih baik dan efektif terhadap penerima bantuan sosial, terhadap masyarakat penerima bantuan sosial, ya, dari perbandingan TOPSIS dan VIKOR yang dilakukan dalam sistem pendukung keputusan. Oke, sebenarnya ini udah manfaat penelitian. Nah, kalau ini kan berarti kan sebenarnya bisa untuk penulis sebagai pengetahuannya menjadi lebih baik. Nah, yang ini bisa dihapus. Nah, untuk sistematika yang baru ini, metodologi penelitian itu dibuat di bab 3. Jadi yang ini sebaiknya kita hapus. Ya, karena itu rentan plagiat. Begitu juga dengan ini, sistematika penulisan. Ya kan? Ini rentan plagiat ya, teman-teman. Maka itu yang saat ini kita hapus. Nah, ini ada. Jadi saat ini skripsi siswa strata 1 ya saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Ya. Kedua, rumusan masalah. Ini kita hapus saja ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah. Kemudian ketiga, batasan masalah. Ini kurang. Nah, ini ya teman-teman, ini nggak boleh menggantung begini. Ini kita enter aja. Karena nanti kan ada perbaikan dari mahasiswa tersebut. Ini bisa saja ke tengah, bisa saja ke bawah. Ya. Jadi di latar belakang masalah ini minimal 2 halaman, teman-teman. Minimal 2 atau 3 halaman. Ini kalau dilihat ini nanti akan jadi 3 halaman. Karena ini kan masih ada yang perlu ditambah. Ya. Kemudian batasan masalah 1.3, 1.4 tujuan dan manfaat penelitian udah pas. Tujuan penelitiannya oke, manfaat penelitian udah oke. Nah, cukup sederhana bukan? Di dalam pembuatan skripsi di bab 1. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi di tahun 2021 ini. Oke, lebih dan kurang atas pemaparan saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore.